Sus, ketemu lagi di acara kita masak tanpa resep. Ya, kali ini kita akan coba masak masakan yang simple lagi, yang mudah lagi, yang menurut gue pasti bisa kalian masak di rumah, gampang, cepat, dan nggak pakai mikir. Apa itu, kita coba lihat bahan-bahan yang ada, dan bahan-bahan ini akan sesimpel mungkin, semudah mungkin yang bisa Anda dapetin, atau bukan didapetin, malah memang ada tersedia di rumah. Mungkin buat kalian-kalian yang masih pelajar atau masih single, masih tinggal di rumah orang tua, mungkin di kulkasnya atau di storage tempat makan keringnya banyak makanan-makanan stok-stok yang tersedia yang bisa kita pakai untuk masak gitu. Jadi kira-kira hari ini kita mau coba bikin apa? Ikutin aja terus ya di masak tanpa resep. Ya, seperti biasa kita akan membongkar-bongkar kulkas. Kali ini kulkas yang ada di rumah nyokap. Ini tahu. Oke, kita akan pakai tahu. Ini melon. Apakah ada bawang? Sepertinya. Oh, ada bawang putih. Sini ada sisa bawang bombay. Ya, setelah kita ngobrol-ngobrol tempat penyimpanan bahan makanan, ternyata kita dapat yang namanya tahu. Terus ini ada bawang bombay dan bawang putih yang sudah dicincang turun bekas masak. Kalau kita coba pakai another hero, this is telur. Pikir apa kita kali ini? Kita coba bikin tahu telur ya. Kalau mungkin tahu telur yang kalian tahu di tempat lain tuh modelnya macam-macam. Ada yang nanti dibikin kayak gorengan, macam-macam. Tapi kali ini tahu telur ini kita coba bikin kayak scrambled egg, tapi scrambled egg itu biasanya kan plain. Jadi cuma telur dikasih susu and then di scramble. Tapi kali ini kita coba campurin sama tahu, tapi kita dikasih bawang bombay sama garlic atau bawang putih supaya ada rasanya. Jadi makanannya elevated, terangkat lah rasanya, bukan cuma telur dan juga minyak. Bagaimana kira-kira masak tanpa resep? Ikutin terus Bro and Sus. Ya Bro and Sus, sebelum kita mulai, lalu bahan-bahan yang akan kita potong, salah satu tadi bawang bombay, karena bawang bombaynya masih berbentuk seperti ini, bongkahan setengah ya. Kenapa sih bentuknya jelek? Karena ya kita pakai bahan yang ada aja, bukanan bawang bombay sengaja atau baru. Ini bawang bombay ini cukup di slice karena biar nggak banyak kerjaan. Cukup di slice kayak gini. Bawang putihnya juga udah di slice kayak gini. Kita tinggal ambil pennya. Pen juga nggak usah terlalu yang besar karena ini cukup untuk satu porsi, dan juga kita pakai kompor api kecil aja karena kita pengen ambil tekstur yang bagus. Jadi jangan sampai gosong, jangan apinya jangan besar-besar.
rasanya tahunya setengah aja karena ini cuma untuk satu porsi. Kita pakai setengah. Kita nyalain kompornya. Nah, kompor ini kalau bisa kita nyalakan sebelum ini ditaruh di atas. Jadi nyalain kompor dulu supaya gasnya tuh nggak mendap di bawah. Lalu kita butuh spatula dan margarin secukupnya. Bisa nggak sih pertanyaannya kalau misalkan kita pakai susu? Bisa aja supaya teksturnya lebih lembut. Ini kita panasin. Karena apinya kecil sehingga si menteganya itu agak lama. Setelah dia melted, baru kita masukin bawang putih. Jangan terlalu banyak. Kemudian menyusul bawang bombay. Sisanya mungkin kita bisa taruh lagi di sini untuk masak yang lainnya. Nah, namanya masak itu nggak usah saklek. Dalam arti ketika kita ngikutin masakan resep atau kita masak yang nggak pakai resep itu ya sesuai kita aja, tapi basic kita tahu. Nah, biasanya untuk memilih bawang ini gimana tahu cara matangnya? Pertama harum gue pasti. Yang kedua si bawangnya ini nanti akan namanya translusion bahasa kerennya, tapi ini akan transparan kalau bahasa biasanya. Ya, setelah dia kira-kira udah transparan, kita coba masukin tahunya. Tahunya gampang aja, suir-suir gini. Gak usah dipotong, tapi kalau mau rapi dipotong juga boleh kotak-kotak, tapi jadi nggak simpel. Kita masukin telur ya. Rasanya kalau tahu jangan terlalu lama karena sebenarnya itu matang. Baru kita siapkan telur. Ya, telurnya ini langsung di scramble, langsung di orak-arik. Ya. Boleh sesekali diangkat dari pan supaya dia nggak gosong. Nah, ini supaya dia rasanya lebih asik. Sebenarnya kalau emang nggak suka yang terlalu asin kan mentega udah agak asin. Nanti kita kasih garamnya sedikit. Kasih garam sedikit. Ya, teksturnya udah bagus. Balik lagi ke heat. Nah, hanya ini udah panas, jadi kita matiin aja kompornya supaya dia nggak terlalu gosong. Kita masih bisa aduk supaya dia bentuknya atau teksturnya jadi kayak scrambled egg-nya keren. Sini dicas sedikit. Ini kita kurek samping-sampingnya ini enak. Ini the best part itu banyak di bawah-bawah di samping-sampingnya. Agak-agak crunchy gimana gitu. Ya, telurnya udah jadi. Kira-kira something like this. Nanti kita akan taruh di plate. Okay? Balik lagi nanti kita makan, kita cicipin, enak gak sih? Dimasak tanpa resep.
Ya bro Ensus, gimana tadi sudah lihat kan penampakan telur? Tapi kayaknya keren banget pakai garis-garis, ya itu mah iseng aja namanya buat ditampilkan, masa harus keren. Tapi kalau untuk kalian yang di rumah, kalau memang nggak ada garis-garis atau misalkan kayak hiasan-hiasan yang keren, nggak usah ragu kan, masaknya buat bro Ensus sendiri, buat kita makan, bukan untuk orang lain ya. Kita cobain aja kalau gitu. Sekarang ini, oh ya, ini kan basically like scrambled egg, tapi ini bahannya tahu dan telur. Dan tadi udah kita elevated dengan memakai bawang bombay dan bawang putih. Nah, kita coba sekarang. Sekarang ini ada sedikit lettuce-lettuce-nya. Enak. Lettuce-nya ini udah dibakar juga. Sisa kemarin. Nah, buat bro Ensus yang pengen nambahin seperti bubuk serbuk cabai ini, bisa kita pakai serbuk cabai supaya lebih enak kayak gini. Enak, agak sedikit pedas dan agak asin-asin jadi gimana gitu, atau pakai kecap pedas. Tambahin bawang goreng. Enak. Kalaupun nggak dikasih yang lain-lain atau mau pakai nasi juga kayaknya enak. Baiklah, bro Ensus, demikian masak tanpa resep episode kali ini. Buat teman-teman mungkin bertanya ini bagusnya dimakan kapan? Ini dimakannya bisa untuk breakfast pagi-pagi karena sifatnya cepat, simpel, tanpa resep yang jelas, atau mungkin siang-siang atau malam-malam. Jadi semua bisa, kapan aja bisa dimakan, anytime, anywhere. Ada bahan, ada tempat, ada waktunya, dan lapar yang pasti. Ini bisa dikerjain. Baiklah bro Ensus, sampai ketemu lagi nanti di masak tanpa resep episode yang lain. Bila ada komen silakan komen, bila like dan subscribe di channel Masak Tanpa Resep. Sampai jumpa, bye.